Mbak Puan ketemu sama Mas Anies, membicarakan kemungkinan sama Ganjar. Kemungkinan bersatu ini sangat terbuka. Kita berjumpa lagi di Bersuara Channel, saluran yang membahas komunikasi dan pemikiran politik. Bersama saya, Anton Bahtiar Rifai. Mungkinkah pasangan Anies Muhaimin dan pasangan Ganjar Mahfud bersatu dalam satu koalisi? Sepertinya pertanyaan ini juga ada dalam benak banyak orang, karena belakangan ini muncul suatu wacana tentang kemungkinan bersatunya pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 di putaran kedua Pilpres. Dan sepertinya ini juga mulai mendapatkan perhatian serius dari masing-masing kubu. Karena itulah, di tayangan ini juga nanti saya akan mewawancarai anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Afnan Malai. Wacana tentang kemungkinan bersatunya pasangan Anies Muhaimin dan pasangan Ganjar Mahfud digulirkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan, yang memprediksi bahwa kedua pasangan calon itu akan bersatu dalam satu koalisi jika Pilpres berlangsung 2 putaran. Prediksi ini tentu masuk akal. Mengacu pada hasil survei sejumlah lembaga survei, hampir semuanya memperlihatkan bahwa tidak ada satupun calon yang meraih capaian 50% plus 1. Ini artinya, kemungkinan besar Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran. Dan jika Pilpres berlangsung 2 putaran, ini artinya masing-masing pasangan calon mutlak untuk memperluas koalisi jika ingin memenangi Pilpres. Pertanyaannya, pasangan calon yang mana yang paling berpeluang lolos ke putaran kedua? Jika mengacu pada hasil berbagai survei, pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan yang paling berpeluang untuk lolos ke putaran kedua. Ini artinya satu tiket lagi untuk ke putaran kedua kemungkinan akan diperebutkan oleh pasangan Anies Muhaimin dan pasangan Ganjar Mahfud. Kita lihat hasil survei terbaru dari 3 lembaga survei. Mengacu pada hasil survei Lingkaran Survei Indonesia, pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin memiliki elektabilitas 25,3%. Pasangan nomor urut kedua, Prabowo Gibran memiliki elektabilitas 43,3%. Sedangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud, memiliki elektabilitas 22,9%. Sedangkan hasil survei CSIS memperlihatkan, pasangan nomor urut 1 memiliki elektabilitas 26,1%. Pasangan nomor urut 2 memiliki elektabilitas 43,7%. Sedangkan pasangan nomor urut 3 berada di angka 19,4%. Sementara itu hasil survei Indikator Politik Indonesia memperlihatkan pasangan nomor urut 1 memiliki 21% elektabilitas. Pasangan nomor urut 2 memiliki elektabilitas 46,7%. Dan pasangan nomor urut ketiga memiliki elektabilitas 24,5%. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Mungkinkah pasangan Anies Muhaimin dan pasangan Ganjar Mahfud bersatu dalam satu koalisi? Setidaknya ada sejumlah isu yang bisa mempersatukan mereka. Misalnya dalam isu tentang tuntutan netralitas pemilu, baik pasangan Anies Muhaimin maupun pasangan Ganjar Mahfud relatif memiliki sikap yang sama. Juga dalam isu soal kemunduran demokrasi, terutama terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, kedua pasangan calon itu juga memiliki keprihatinan yang sama. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas. Rasanya demokrasi harus kita pastikan bahwa demokrasi bisa baik meskipun sekarang belum baik-baik saja. Kita harus sampaikan itu. Selain itu, partai politik pendukung kedua pasangan calon memiliki pengalaman dalam berkoalisi. Kita tahu, Partai Nasdem dan PKB pernah berkoalisi dengan PDI Perjuangan dalam Pilpres lalu. Nah, apakah faktor-faktor tadi bisa menjadi fondasi yang memperkuat bersatunya pasangan Anies Muhaimin dan pasangan Ganjar Mahfud? Untuk itulah saya akan mewawancari anggota Dewan Pakar Timnas Amin, Mas Afnan Malai. Halo Mas Afnan, apa kabar? Kabar baik Mas Anton, lama tidak jumpa. Salam sehat, salam satu jari, ya. Ya, salam sehat juga untuk Mas Afnan. Mas Afnan, belakangan ini muncul suatu wacana tentang kemungkinan bersatunya pasangan Anies Muhaimin dan pasangan Ganjar Mahfud dalam satu koalisi. Nah, apakah skema ini juga sudah dibicarakan dalam internal Timnas Amin? Soal kemungkinan bersatu koalisi antara Amin dan Gama, saya kira itu sangat mungkin terjadi.
beberapa waktu lalu sebelum pasangan ini mendaftar ke KPU segala macam itu sudah ada, misalnya dulu kan Mbak Puan ketemu sama Mas Anies membicarakan kemungkinan sama Ganjar, paling tidak publik menganggapnya seperti itu. Jadi kemungkinan bersatu ini sangat terbuka. Bahkan kami ya, para pendukung Amin dengan pendukung Gama, itu sebetulnya sudah sejak lama rasan-rasan bagaimana kita menghadapi pasangan 02 yang terang-terangan dibela oleh Presiden Jokowi. Itu sangat tidak sehat. Jadi kemungkinan bersatu ini sangat terbuka karena politik hari ini sangat cair. Bahkan saya sama kawan-kawan, beberapa kawan PDI Perjuangan, waktu ada Dies Natalis UGM, saya dari Amin itu berkomunikasi pada saat Dies Natalis kami akan mempertemukan Amin dan Gama karena kebetulan mereka semua adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Tapi kebetulan Cak Imin sedang umroh dan Mas Anies juga ada kegiatan. Ganjar hadir karena dia kebetulan ketua Kagama. Jadi kesempatan itu ya tidak terjadi. Kita ingin ngumpul, ya nggak bicara politik waktu itu, ya, sekedar sesama alumni, mungkin makan bersama, ngobrol bersama tentang alma mater kita. Itu sudah pernah kita rancang. Jadi rasan-rasan itu, kerentek itu, gelombang atau kesadaran bersama itu sebetulnya di level atas dan pendukung di bawah itu ada, karena kita memang punya kesadaran bersama. 02 sangat tidak mungkin netral. Begitu Mas Anton. Mas Afnan, secara realitas politik, setidaknya mengacu pada hasil berbagai survei, yang paling berpeluang lolos ke putaran kedua adalah pasangan Prabowo Gibran. Itu artinya satu tiket lagi untuk ke putaran kedua akan diperebutkan oleh pasangan Anies Muhaimin dan pasangan Ganjar Mahfud. Nah, apakah sudah ada komunikasi dengan pihak pasangan Ganjar Mahfud tentang kemungkinan yang akan terjadi di putaran kedua, misalnya untuk bersatu dalam satu koalisi? Soal komunikasi, apakah di kubu Amin dan di kubu Gama sudah pernah ada? Saya kira publik tahu, beberapa waktu yang lalu Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto, itu pernah membuat statement, dan kita bisa baca di media bahwa sedang mendekati kemungkinan kerjasama dengan kubu Amin. Waktu itu Mas Anies membantah. Saya kira biasalah kan, kita Mas Anies ingin hati-hati karena itu relatif di awal-awal. Tapi belakangan ini misalnya Aryo Bimo itu juga menyatakan keinginan bagaimana Gama 03 ini bisa berkomunikasi menghadapi Pilpres besok ini, Februari ini. Ada semacam kerjasama, kesepakatan atau apapun namanya, agar kita tidak dicurangi. Dan kesadaran itu memang tumbuh. Misalnya saya ya, teman-teman dari 03 di bidang hak asasi manusia, misalnya ada BK Ulung, ada Mugianto, BK Ulung dari 03, Mugianto dari 01, ada Faisal Reza dari 01, ada saya dari 01, dan ada Ifdal Kasim dari 03. Kita sudah merencanakan untuk bikin konferensi pers bersama, bagaimana kita saling bergandengan tangan untuk menghadapi 02 yang
sangat-sangat sebetulnya sudah kelewat batas ya, karena semua dikerahkan termasuk macam-macam. Dari 01, dari 03 sudah merasakan efek buruk dari tidak netralnya Jokowi. Jadi Mas Anton, kemungkinan itu akan terus terjadi karena ini dalam beberapa hari ini kan semakin mendekati hari H itu semakin masing-masing tahu posisi. Barangkali ini kan beberapa tren survei itu posisi Amin kan sudah merangkak pelan-pelan meninggalkan 03. Jadi kemungkinan bagaimana 01 dan 03 itu makin serius kerjasamanya itu saya kira di level politik ya, misalnya Surya Paloh, Muhaimin Iskandar dan Bu Megawati itu kan juga sudah terbiasa di periode-periode atau sebelum Pilpres ini berlangsung itu sudah biasa juga melakukan kerjasama. Baik Mas Afnan, terima kasih untuk waktunya. Demikian tadi wawancara saya dengan Afnan Malai, anggota Dewan Pakar Timnas Amin. Ini sekaligus mengakhiri tayangan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.